Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rahayu Ratnaningsih dari kelompok satu. Di sini kita akan menampilkan simulasi rapat online untuk membahas ekspansi bisnis Syarajut di Arab Saudi. Maksudnya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rifna Alfi Hasana dari bagian divisi komunikasi dan marketing. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Femi Anggraini dari bagian komunikasi dan marketing. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Lydia Desriani, bagian divisi keuangan. Terima kasih atas waktunya untuk melakukan meeting daring ini untuk membahas rencana ekspansi bisnis produk Shell di Arab Saudi. Nah, sebelumnya yang sudah kita bahas bahwa kita sudah ada rencana ekspansi bisnis ke Arab Saudi. Namun untuk selanjutnya saya persilahkan untuk dari bagian komunikasi dan marketing untuk membahas strategi dan kebijakan di sana mengenai komunikasi dan marketing. Silahkan. Terima kasih Ibu Pimpinan. Saya ingin memaparkan hasil diskusi dari divisi marketing dan komunikasi ini. Di sini kan rencana kita sudah waktu minggu kemarin sudah membahas akan membuka produk baru di atau ekspansi bisnis di Arab Saudi, yaitu Shell Rajut. Nah, jadi di sana itu mengapa kita memilih Arab Saudi, karena di sana memang belum ada produk ini gitu. Jadi kita ingin mencoba ekspansi bisnis di sana. Lalu di sana juga kita akan bekerja sama dengan Arab Fashion Council, yang dimana Arab Fashion Council ini merupakan suatu organisasi yang menaungi mengenai fashion, karena Arab sendiri sudah membuka lebar tentang atau menerima fashion modern gitu. Nah, lalu untuk target pasar dari yang diajukan dari divisi kami, yaitu memasuki pasar Arab, ini akan menerapkan konsep diferensial global marketing. Produk ini menargetkan segmen-segmen tertentu, namun disesuaikan dengan masing-masing karakteristik di Arab Saudi sendiri. Lalu secara target globalnya, target produk Syarajut ini semua kalangan, jadi remaja, dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, lalu produknya pun kita berbeda ya dengan yang ada di Indonesia. Untuk produk laki-laki itu kita membuat inovasi, jadi shell-nya itu cuman di leher doang gitu, cuman ada di leher aja. Sedangkan untuk yang wanitanya ada di seperti shawl biasa, namun semua shawl yang dibuat itu bahannya itu harus tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, jadi disesuaikan dengan iklim yang ada di sana. Lalu juga kita ingin menginovasi produk ini seperti sorban, jadi bahannya itu harus tipis gitu, tapi terbuat dari rajut juga. Lalu pendekatan pemasaran yang dilakukan oleh divisi kami itu menunjuk agen untuk seluruh pasar di Arab Saudi, dan wilayah barat yaitu Jeddah, wilayah tengah yaitu Riyadh, dan wilayah timur yaitu Khobar dan Dammam. Cukup sekian pemaparan dari saya. Baik, untuk strategi marketing yang di sana yang dipakai itu seperti apa ya? Baik, di sini saya Femi Anggraini akan menambahkan sedikit mengenai pakaian penduduk di sana. Kita mengeluarkan produk disesuaikan dengan penduduk. Nah,
seperti pria itu mengenakan kemeja wol atau katun sepanjang pergelangan kaki yang dikenal sebagai kaos. Nah, lalu pria juga di sini karena suka menggunakan jubah luar panjang untuk melengkapi pakaiannya. Lalu pada gaya pakaian wanita juga menggunakan jubah luar hitam yang disebut dengan abaya, yang mungkin sekarang modenya agak-agak bergaya modern, lalu secara tradisional mungkin shawl hitam bagi wanita yang digunakan sebagai pelengkap pakaiannya. Di lingkungan sana kerudung-kerudung putih digunakan sebagai perlindungan mereka terhadap sinar matahari karena di sana kondisinya sangat panas gitu. Dan untuk segmentasi pasar kita dari tim marketing sudah merencanakan jadi 3 golongan konsumen. Yang pertama, konsumen berpenghasilan tinggi dan menengah, yang untuk para anggota keluarga kerajaan, keluarga pejabat negara, maupun keluarga para pengusaha. Lalu, konsumen berpenghasilan rendah, yang termasuk golongan ini merupakan penduduk yang mendapat subsidi dari pemerintah. Lalu, secara faktor geografis, penduduk seperti di kota Jeddah, Riyadh, Makkah, Madinah, Aqaba, Dammam, dan Dahran itu mempunyai daya beli tinggi dan tertarik akan mode. Nah, ini bisa jadi peluang juga, tetapi kita khususkan peluang daerah yang berpeluang besar bagi produk yang akan kita pasarkan, yaitu di kota Riyadh, seperti itu. Nah, untuk market yang akan dipakai di sana mungkin sudah cukup terbayang ya untuk dari teman-teman semua gitu. Untuk biaya kisaran yang diperlukan atau untuk rincian anggaran biaya yang akan dikeluarkan itu boleh di-share Ibu Lydia? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia di sini sebagai perwakilan dari divisi keuangan ya. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang RAP dari pelaksanaan pembangunan pabrik dan juga kantor pusat yang akan kita bangun di Arab Saudi. Nah, jadi sebelumnya saya dan divisi marketing itu sudah berdiskusi ya. Jadi kami itu merencanakan di Arab itu nanti pada saat melakukan ekspansi kita membangun pabrik dan juga membangun kantor pusat. Sedangkan kalau untuk pabrik itu sendiri kita akan bangun di daerah Damar. Sedangkan untuk kantor pusatnya kita akan bangun di ibu kota Arab Saudi. Nah, untuk biaya pembangunan pabrik itu sendiri di sini itu kita akan memakan biaya sebesar 19,4 miliar. Sedangkan untuk pembangunan kantor pusat itu sendiri kita akan menghabiskan 12,6 miliar. Jadi jika kita totalkan untuk pembangunan pabrik dan kantor pusat itu kita akan memakan biaya itu sebesar 32 miliar. Nah, itu untuk masalah dari pembangunan pabrik. Sedangkan untuk masalah eksternalnya, seperti tadi yang sudah tim marketing sampaikan, bahwa di sana itu nantinya kita akan mengadakan acara Fashion Week. Nah, untuk acara Fashion Week sendiri, saya belum mendapatkan data yang pasti, tapi di sini saya baru pengeluaran nantinya akan kita lakukan gitu. Jadi untuk acara Fashion Week itu sendiri kita diperkirakan akan menghabiskan 2,8 miliar. 2,8 miliar ini terdiri dari pembayaran lokasi, pembayaran styling, pembayaran produksi dan human, pembayaran tata rambut dan make up, terus ada kita pembayaran model, juga pembayaran selebriti. Nah, jadi sebenarnya untuk di Fashion Week itu sendiri kita tuh biasanya ada mengadakan live streaming. Cuman kalau untuk di Arab itu dia ada kebijakan-kebijakan tertentu ya, yang tidak dapat kita kesampingkan gitu. Jadi mungkin kalau untuk live streaming akan saya coba koordinasi lagi, apakah bisa diganti dengan fotografer mungkin atau bagaimana, itu nanti akan coba saya diskusikan lagi dengan pihak Arab. Mungkin segitu aja sih untuk rincian biayanya secara singkat gitu. Untuk rincian biaya yang lengkapnya nanti bisa kita obrolin lagi.
Baik, rincian anggaran biaya yang sudah dibuat itu cukup bagus. Namun perlu diperhatikan untuk pembuatan video atau diekspos ataupun fotografer itu kita harus mengetahui kebijakan di sana bahwa penyelenggara fashion show di sana itu tidak bisa dipertontonkan kepada orang banyak. Itu patut di note ya untuk menjadi bahan gitu, karena di sana kebijakannya itu sangat ketat sekali ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada yang kurang paham atau akan ditanyakan mengenai ekspansi ini. Paling saya menambahkan ya, tadi lupa disampaikan mungkin. Jadi rencana ekspansi bisnis ini ke Arab ini memang sangat berpeluang besar atau berpeluang tinggi gitu, karena yang pertama yang tadi sudah saya sampaikan, di Arab itu belum ada produknya. Yang pertama itu belum ada produk rajut yang ada di Arab gitu. Nah, namun dari Indonesia sendiri sudah bekerja sama dengan Arab ini sudah lama. Jadi sering sekali ekspor barang selain minyak tentunya, pakaian juga. Namun di pakaian rajut ini belum ada. Nah, jadi itu alasan yang peluang yang sangat besar tentunya untuk kita bisa memasuki pasar sana. Dan Arab juga menaungi perusahaan-perusahaan swastanya maksudnya menaungi perusahaan swastanya itu dengan baik sekali gitu. Mereka sangat welcome dengan perusahaan-perusahaan swasta begitu. Baik, itu mungkin menjadi suatu peluang ya untuk kami bisnis di sana mungkin ya. Untuk pada kesimpulannya, mengapa kita membuka cabang pertama kali ekspansi bisnis di Arab Saudi? Karena mungkin kita membaca peluang ya. Pertama, membaca peluang. Terus kompetitornya di sana belum ada ya. Itu sangat penting gitu. Lalu peluang untuk cepat dikenalnya tuh memang tinggi ya, karena Arab tuh sudah berkolaborasi dengan negara-negara lain untuk melakukan ekspansi bisnis juga mungkin ya. Nah, untuk dari marketing dan komunikasi saya bisa pahami, dari bagian divisi keuangan juga saya bisa pahami. Mungkin untuk selanjutnya divisi keuangan dan divisi marketing itu bisa melakukan rapat dulu supaya data keuangan atau laporan rincian kisaran uang yang harus dikeluarkan atau dana yang harus dikeluarkan itu bisa lebih pasti ya. Nah, untuk komunikasi mungkin kita di sana lebih mengetahui ya seperti apa kebijakannya, lalu apa saja yang harus diperhatikan. Itu nanti kita bisa cari bersama-sama lalu dibahas lagi untuk rapat selanjutnya. Baik. Mungkin rapat dari ya cukupkan sampai di sini. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti kita bertemu di rapat online selanjutnya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.